kemudian urgensi produk dana pensiun ini ya, urgensinya adalah satu, peningkatan usia harapan hidup. Dengan meningkatnya usia harapan hidup di banyak negara termasuk Indonesia, banyak orang akan menghabiskan lebih banyak waktu di masa pensiun. Tanpa dana pensiun yang memadai, mereka beresiko menghadapi masalah keuangan tanpa sumber pendapatan tetap setelah pensiun. Ya, saya yakin teman-teman pasti sering banget berdoa, atau orang-orang lah ya sering banget berdoa minta diberikan usia panjang. Ya, mungkin bagi Tuhan tidak sulit dan itu mudah memberikan usia kita panjang. Namun masalahnya bukan masalah kalau usia kita panjang terus kita mau ngapain. Kalau usia kita panjang terus kita nggak punya dana buat hidup, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, misalkan kita diberi usia sampai 100 tahun gitu ya. Terus kemudian setelah pensiun kita nggak punya uang buat atau nggak punya dana untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Yang ada ya kehidupan kita akan kacau ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian urgensi produk dana pensiun yang selanjutnya adalah yang kedua adalah kesiapan finansial untuk pensiun yang kurang. Banyak orang belum menabung atau mempersiapkan pensiun dengan baik. Banyak, terutama di Indonesia, banyak sekali. Ya, paling ya 10, mungkin hanya 10%-nya kali ya yang benar-benar mempersiapkan ketika pensiun. Rata-rata ya kurang ya kalau di Indonesia. Data menunjukkan sebagian besar masyarakat kekurangan simpanan untuk kebutuhan hidup di masa pensiun. Nah, produk dana pensiun membantu individu menabung secara teratur dan disiplin, ya, memberikan jaminan finansial setelah usia produktif berakhir. Kemudian, urgensi produk dana pensiun yang ketiga adalah perubahan struktur keluarga. Dulu, banyak orang mengandalkan anak atau keluarga besar untuk kebutuhan finansial di masa tua. Namun perubahan struktur keluarga modern seperti keluarga kecil atau jarak geografis membuat ketergantungan ini semakin sulit. Produk dana pensiun menjadi solusi mandiri untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya, bagaimanapun ya, suatu saat nanti teman-teman akan memiliki anak, kemudian anak kita, apalagi kalau anak kita perempuan, akan pergi dari rumah mengikuti suaminya gitu ya. Terus kemudian anak kita yang laki-laki memiliki istri ya, kalau istrinya memiliki karakter yang baik, sayang sama orang tua, mungkin mereka masih bisa kita andalkan. Namun kalau mereka sudah memiliki kehidupan pribadi, mereka sudah memiliki kehidupan masing-masing, mereka juga mempunyai kebutuhan, mereka juga harus mencukupi kebutuhan keluarganya dia, anak-anaknya dia, seperti sekolah juga sekarang mahal, sehingga mungkin uang mereka ya habis untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka masing-masing, sehingga tidak bisa memberikan kepada orang tuanya. Itu kan sangat mungkin sekali terjadi. Kemudian urgensi produk dana pensiun yang keempat adalah ketidakpastian ekonomi dan sosial. Ketidakpastian ekonomi seperti inflasi, kenaikan biaya hidup, dan tantangan kesehatan dapat mengganggu kemampuan seseorang menjaga standar hidup saat pensiun. Produk dana pensiun membantu melindungi individu dari fluktuasi ekonomi dengan menyediakan dana yang berkembang seiring waktu dan pendapatan yang stabil di masa pensiun ya. Karena bagaimanapun ya, pasti setiap tahun inflasi itu pasti akan terjadi. Terus kemudian yang kedua, barang-barang pasti akan naik. Kemudian ketidakpastian ekonomi kayak sekarang ini ya, perang di Rusia Ukraina, terus kemudian juga perang di Timur Tengah, dan kemudian gangguan-gangguan ekonomi baik yang ada dalam negeri ataupun yang ada di dunia itu bisa saja mengakibatkan ketidakpastian ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kemudian urgensi produk dana pensiun kelima adalah beban sosial yang lebih rendah bagi negara. Ya, tanpa adanya dana pensiun memadai, individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup di masa pensiun seringkali menjadi beban negara melalui program bantuan sosial. Ya, dengan adanya produk dana pensiun diatur dengan baik, beban ini dapat dikurangi karena masyarakat lebih mandiri secara finansial. Ya, kita juga jadi tidak tergantung oleh negara ya. Apalagi sering banget, saya pribadi sering banget yang ngeliat di jalan gitu, usianya sudah tua, masih narik gerobak, masih cari uang. Ya, mau gimana lagi, memang keadaannya kayak begitu. Ya, tentunya saya yakin teman-teman tidak ingin mengalami hal seperti itu. Kemudian urgensi produk dana pensiun yang keenam adalah perlindungan dari risiko keuangan di masa tua. Risiko kesehatan dan pengeluaran terkait meningkat di usia tua. Tanpa tabungan pensiun, biaya tersebut bisa menjadi beban.
Produk dana pensiun membantu mengatasi pengeluaran tak terduga terutama terkait kesehatan. Kemudian ya urgensi produk dana pensiun yang ketujuh adalah dorongan untuk menabung dan berinvestasi secara disiplin. Akhirnya karena kita sudah terbiasa ya, kita sisihkan uang kita setiap bulan, akhirnya membentuk kedisiplinan kita. Banyak orang sulit menabung secara konsisten, itu banyak banget. Ya, apalagi keinginan-keinginan yang begitu besar untuk memiliki produk-produk yang mahal-mahal, ya. Akhirnya tidak sepadan dengan gaji yang mereka miliki. Akhirnya ya boro-boro untuk menabung secara disiplin. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan bulanannya juga akhirnya masih kurang. Produk dana pensiun mengatasi hal ini dengan mewajibkan setoran rutin selama masa kerja, membentuk disiplin keuangan dan memastikan pertumbuhan dana yang berkelanjutan untuk masa pensiun. Kemudian urgensi produk dana pensiun yang ke-8 adalah mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Dana pensiun tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi negara. Dana yang terkumpul sering diinvestasikan dalam proyek-proyek besar seperti infrastruktur atau pasar keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dana pensiun yang kuat menjaga daya beli masyarakat usia tua, mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian urgensi produk dana pensiun yang ke-9 mengantisipasi kenaikan biaya hidup di masa depan. Nah, ini yang tadi yang saya ceritakan ya. Inflasi dan kenaikan biaya hidup adalah tantangan yang tak terhindarkan. Ya, memang sulit ya, itu udah pasti bakal terjadi sih. Produk dana pensiun dengan strategi investasi jangka panjang melindungi nilai simpanan dari inflasi. Memastikan dana yang disimpan hari ini tetap mencukupi untuk kebutuhan masa depan. Kemudian yang ke-10 adalah perlindungan terhadap ketidakpastian pekerjaan. Tidak semua orang dapat bekerja hingga pensiun karena faktor seperti kesehatan, ekonomi, atau perubahan di tempat kerja. Produk dana pensiun memberikan perlindungan keuangan bagi individu yang harus pensiun lebih awal atau menghadapi situasi tak terduga yang menghentikan mereka bekerja. Ya, seperti contoh ya, kemarin kita sama-sama menghadapi COVID. Akhirnya banyak sekali para pekerja-pekerja yang memang harus stop, berhenti ya, sehingga kalau dia sudah store rajin ya investasi dalam produk dana pensiun ini, dana pensiun tersebut itu bisa dipakai ya, dipergunakan ya. Terus kemudian ya amit-amit ya, kita nggak tahu, apalagi dengan pola hidup sekarang, gaya hidup sekarang ya, dari makan terus kemudian nggak pernah olahraga, itu bisa mengakibatkan nggak sampai usia pensiun kesehatan kita terganggu sehingga kita tidak mampu lagi untuk bekerja. Nah, ini dalam perjalanan kayak gini kan bisa sangat-sangat terjadi. Kemudian ke-11 adalah pengelolaan resiko jangka panjang. Produk dana pensiun memberikan perlindungan jangka panjang dan mengelola resiko keuangan seperti hidup lebih lama dari perkiraan atau inflasi yang menurunkan daya beli. Produk ini memastikan pendapatan tetap tersedia hingga akhir hayat. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan, urgensi produk dana pensiun semakin meningkat seiring dengan perubahan demografis, ekonomi, dan sosial yang menuntut perencanaan keuangan yang matang agar dapat menghadapi masa pensiun dengan nyaman dan aman.